Hanya karena rambut merah menyala itu, pria ini dianggap sebagai penjelmaan iblis pembawa sial. Tidak ada yang mau memberinya 1 koin tembaga pun. Tapi gadis ini malah mau memberinya 1 koin emas setiap hari, dan bahkan bilang rambutnya seperti obor musim dingin yang menghangatkan. Karena tidak ingin melibatkan gadis itu, Troy menolak tawarannya. Tak disangka gadis itu malah menyebutkan rahasia Troy dan mengancamnya agar menerima pekerjaan itu. Pria yang terpaksa itu mengulurkan tangan meminta bayaran di muka. Tapi gadis itu malah mengeluarkan sekeping koin perak. Troy menegang. Bukannya bilang 1 hari 1 koin emas. Su Wei juga tidak berdaya. Ini adalah koin perak terakhirnya. Sementara belum ada, nanti kubayar sisanya. Troy menatapnya dengan marah. Su Wei menyodorkan tangannya. Mau tidak? Kalau tidak mau, kembalikan padaku. Troy dengan cepat menyambar koin perak itu dan menyimpannya, mulutnya menggerutu, bangsawan licik penipu. Su Wei sama sekali tidak heran dia menerimanya. Bocah kecil itu bilang Troy sangat miskin, tapi suka minum. Melihat uang, dia pasti bersedia disewa karena selain Su Wei, tidak ada orang yang mau menyewanya untuk bekerja. Padahal, kemampuan berpedangnya bisa mengalahkan 1 peleton tentara bayaran. Berhasil menyewa pengawal berkekuatan super hanya dengan 1 koin perak membuat suasana hati Su Wei sangat baik. Troy mengantarnya kembali ke akademi dengan wajah masam. Sejak keluar dari hutan kecil tadi, dia tidak tersenyum sedikitpun. Sesampainya di gerbang akademi, Su Wei berhenti. Aku tidak butuh perlindunganmu di dalam sekolah. Kamu bisa jalan-jalan di sekitar jalan ini. Di jalanan ada pengemis kecil, kelihatannya umur 5 atau 6 tahun, matanya emas, rambutnya biru, kurus kecil. Lindungi dia sedikit, jangan biarkan dia ditindas. Mendengar deskripsi itu, Troy merasa makin familiar. Kau membicarakan tikus kecil. Su Wei tertawa. Ternyata panggilannya tikus kecil, tapi sekarang dia sudah ganti nama jadi Roman. Troy menatapnya dengan tatapan aneh, lalu menunduk, entah apa yang sedang dipikirkannya. Di dalam kamar sebuah penginapan, di bawah cahaya lilin, Kyle bertanya dengan wajah gusar. Jadi, hari ini kau gagal membunuhnya lagi. Chad sangat malu. Keberuntungannya benar-benar terlalu bagus. Mengingat kejadian hari ini, Chad merasa sangat lelah. Kemarin malam dia meletakkan laba-laba beracun di kamar Su Wei, tapi begitu laba-laba itu naik ke tempat tidur, Su Wei terbangun. Siang ini dia menyelinap ke kantin hendak meracuni makanannya, tapi ternyata Su Wei menghabiskan waktu siangnya membaca buku di perpustakaan dan sama sekali tidak pergi makan. Sore harinya, dia susah payah bersembunyi di gang kecil. Baru saja mencabut pedang, dia ketahuan oleh pengemis kecil di balik tumpukan barang rongsokan. Akibatnya, karena kakinya tersandung, pengemis kecil itu berhasil kabur. Sekarang wanita itu malah menyewa seorang pendekar sihir, Magic Swordsman, untuk melindunginya. Aku makin tidak punya kesempatan untuk bertindak. Pendekar sihir, kau tidak salah lihat. Kyle berdiri dengan semangat. Pasti tidak salah. Hanya saja pendekar sihir itu memiliki rambut yang kotor dan menjijikkan. Wajah Kyle seketika menunjukkan ekspresi jijik. Pantas saja, pendekar sihir yang agung mana mungkin muncul di tempat seperti ini. Dia melanjutkan bertanya tentang Su Wei. Kau tadi bilang dia menyobek kulit roti putih untuk memberi makan anjing, dan dia sendiri hanya makan bagian roti yang lembut. Benar, Yang Mulia. Dia bahkan tidak makan rotinya, melainkan melemparkan kedua potong roti putih itu kepada pengemis. Rahang Kyle hampir jatuh saking kagetnya. Mungkinkah aku salah tebak? Dia bukan penyihir wanita yang dicari kakak kerajaan, tapi seorang bangsawan besar berdarah murni. Roti putih harganya mahal, selalu menjadi makanan para bangsawan. Rakyat jelata biasanya hanya makan roti hitam yang dicampur bekatul. Tapi dia bukan hanya membeli roti putih, membelinya lalu membuang kulitnya baru dimakan, bahkan membuang kulitnya lalu diberikan ke pengemis. Kyle tiba-tiba menjadi ragu dengan identitas Su Wei.
Sebelumnya dia mengira Suwei hanyalah rakyat jelata yang memiliki darah penyihir, makanya dia berani menyuruh Cat untuk membunuhnya. Sesaat kemudian, dia menenangkan diri dan memberi perintah. Mulai besok, awasi dia untukku. Tapi jangan bertindak dulu, tunggu perintahku. Mengerti? Mengerti, Yang Mulia. Cat memberi hormat dan bangkit. Melihat Kyle yang tampak bingung, dia agak ragu apakah harus menyampaikan isi hatinya. Dia merasa Suwei adalah seorang penyihir wanita. Karena para bangsawan sangat membenci keturunan budak dosa, mereka pasti tidak akan menyewa orang seperti itu untuk melindungi diri. Nona bangsawan juga tidak akan menganggap laba-laba beracun yang mengerikan itu lucu. Hanya penyihir wanita yang punya kelainan seperti itu. Suwei yang dianggap punya kelainan itu kelaparan sepanjang malam. Saat bangun pagi, dia rasanya ingin memakan sepatu bot kulit domba yang ada di bawah tempat tidur. Untungnya, dia menemukan setengah bungkus dendeng sapi yang disembunyikan pemilik asli tubuh. Pelajaran pagi itu adalah alkimia. Banyak teman sekelas yang tidak terlalu tertarik dengan pelajaran ini. Saat Profesor Poole mulai menjelaskan sifat-sifat logam yang membosankan, sebagian besar orang mulai melamun. Hanya sebagian kecil siswa rakyat jelata yang mendengarkan dengan sangat fokus. Karena alkimia itu kotor dan melelahkan, status ahli alkimia juga jauh lebih rendah dibandingkan profesi lain. Tapi ini adalah ilmu yang paling menghasilkan uang. Suwei juga mendengarkan dengan sangat serius. Di kehidupan sebelumnya, dia kuliah jurusan teori dan teknik material polimer, jadi pelajaran ini terdengar sangat akrab baginya. Pelajaran berlangsung selama 4 jam. Setelah kelas usai, Suwei berjalan santai keluar kelas. Dia berencana menunggu orang baik hati di jalan setapak yang teduh. Dia ingin membuat orang baik hati itu berinisiatif mentraktirnya makan. Suwei muncul di jalan setapak tepat waktu, dan benar saja, dia bertemu Winnie dan Burke yang keluar bersamaan. Nona Suwei, senang sekali bisa bertemu Anda di sini. Apakah Anda mau pergi makan ke kantin? Suwei mengangguk. Aku baru saja mau ke sana. Bersama-sama, benarkah? Pipi Winnie memerah, dia segera membungkuk memberi hormat dengan canggung. Sebuah kehormatan bagi saya. Suwei memegang lengannya. Kita teman, tidak perlu memberi hormat. Burke juga buru-buru mendekat. Selamat siang, Nona Suwei yang terhormat. Kecantikan Anda hari ini bersinar seperti matahari. Suwei menutup mulutnya dan tertawa. Terima kasih atas pujianmu, Burke. Sesampainya di kantin, Winnie bertanya dengan lembut. Nona Suwei, Anda ingin makan apa? Melihat kuah dan daging cincang yang berceceran di meja pengambilan makanan, alis Suwei tanpa sadar berkerut. Aku belum tahu. Burke menoleh dan melihat kejadian itu, lalu mendapat ide. Nona Suwei, Anda duduk dulu saja. Anda mau makan apa, biar saya yang belikan. Baiklah kalau begitu, tolong belikan aku 1 porsi steak sapi muda. Suwei berkata sambil mengeluarkan dompetnya. Tidak, Burke buru-buru melambaikan tangan. Tolong biarkan saya yang mentraktir. Ini sudah sepantasnya saya lakukan. Setelah berkata begitu, dia langsung menyelinap ke dalam kerumunan, tidak memberi kesempatan Suwei untuk menyodorkan uangnya. Tak lama kemudian, Burke kembali membawa steak sapi. Saat makanan diletakkan di meja, Suwei menahan napas. Orang-orang zaman ini belum menguasai teknik pengebirian banteng. Bahkan steak sapi termuda pun tak terhindarkan dari bau amis yang menyengat. Suwei mengeluarkan 2 bilah pisau kecil dari tas pinggangnya. 1 untuk memotong daging, 1 lagi digunakan sebagai garpu. Dia memotong sepotong kecil, memasukkannya ke mulut, dan menelannya dengan susah payah. Namun, gerakannya di mata Winnie dan Burke terlihat sangat anggun. Dibandingkan dengan bangsawan lain di sekitar yang makan daging menggunakan tangan, Winnie berbisik pada Burke, aku rasa identitas Nona Suwei pasti sangat tinggi. Burke mengangguk kuat, aku juga merasa begitu. Tapi makan siang kali ini mereka berdua makan dengan kurang nikmat.
Winnie bahkan tidak enak hati untuk menghabiskan makanannya sampai licin. Burke juga hanya bisa memakan roti hitamnya sedikit demi sedikit. Keduanya saling pandang dan melihat kekecewaan di mata masing-masing. Nona Sue memang lembut dan baik hati, tapi sepertinya lebih baik tidak makan bersamanya lagi di masa depan. Setelah selesai makan, mereka bertiga berpisah di pintu kantin. Sue berencana pergi keluar sekolah untuk menemui Troy. Namun belum jauh dia berjalan, dia dihadang lagi oleh Vina. "Pelacur, kau pasti sangat bangga ya. Penyamaranmu memang sangat sukses. Tapi itu tidak mengubah fakta kalau kau adalah rakyat jelata yang hina." Sue mengerutkan kening. "Kau kumat lagi." Wajah Vina menjadi dingin. "Aku tahu kau bicara begitu hanya karena merasa bersalah. Takut aku membongkar kedokmu." "Tunggu saja, Sue. Aku sudah menulis surat kepada Ksatria Suci Vatikan. Begitu mereka datang, kedokmu akan langsung terbongkar." Sue tersenyum dingin. "Boleh, aku tunggu. Sekarang tolong minggir, anjing baik tidak menghalangi jalan." Dia bertanya-tanya dalam hati. Vina jelas-jelas kemarin sudah percaya dia adalah bangsawan. Kenapa tiba-tiba muncul lagi dan bicara seperti ini? Siapa yang memprovokasinya lagi? Sue langsung terpikir Asina. Asina yang menjaga gengsi tidak sudi turun tangan sendiri, selalu meminjam tangan orang lain untuk melawannya. Dengan sifatnya, saat ini dia pasti sedang mengamati dari suatu sudut. Sue merasa seperti diawasi, lalu menoleh ke lantai 2 kantin. Benar saja, dia melihat gadis berambut emas itu berdiri di jendela. Asina tidak panik saat ketahuan. Wajah cantiknya menyunggingkan senyum tipis. Hanya saja matanya dingin, bahkan terselip kebencian dan kewaspadaan, seolah ingin sekali membunuh Sue dan membuang abunya. Sue penuh kecurigaan. Hanya karena merebut asrama yang dia incar, tidak mungkin sampai membencinya seperti ini, kan? Atau ada alasan lain? Apa sebenarnya alasan yang membuat Asina terus mencari masalah dengannya, padahal dia belum yakin apakah Sue rakyat jelata atau bukan? Vina memaki-maki panjang lebar, tapi saat dia perhatikan, ternyata Sue malah melamun. Dia pun marah sampai wajahnya merah padam. Padahal itu adalah kutukan paling jahat yang dia pikirkan selama 2 hari penuh. "Pelacur, kau minta dipukul." Vina yang matanya memerah karena marah mengangkat tangan hendak menamparkan Sue. Sue tersadar, langsung menangkap tangan Vina. "Cukup, bodoh." Kilatan niat membunuh melintas di matanya. "Vina, emosiku sedang tidak baik, aku juga bisa membunuh orang. Kau hanya putri seorang erut kecil, punya berapa kepala untuk kupenggal. Aku tidak meladenimu hanya karena aku tidak mau, bukan karena aku takut padamu. Meremukkanmu semudah meremukkan semut bagiku." Dia meremas pergelangan tangan Vina sampai berbunyi retak. Sampai Vina merintih kesakitan, baru Sue melepaskannya perlahan. "Pakai otakmu sedikit, jangan mau dimanfaatkan orang lain lagi." Sue menatapnya dengan dingin, lalu berbalik dan berjalan keluar. Vina mengusap pergelangan tangannya, lalu tiba-tiba menoleh ke jendela lantai 2. Dia memang impulsif dan bodoh, tapi dia tidak sebodoh itu sampai tidak bisa ditolong. Setelah diingatkan Sue, dia pun sadar bahwa Asina sedang memanfaatkannya. Begitu Sue keluar gerbang sekolah, Troy muncul entah dari sudut mana. Sepertinya orang ini terus menunggunya di dekat sini. Sue mengangkat alis, baru saja mau memujinya karena menepati janji. Troy sudah mengulurkan tangan padanya. "Koin emas." Ekspresi Sue langsung hilang dalam sedetik. Kemarin baru 1 koin perak, hari ini sudah naik harga. Troy tidak menyangka orang ini begitu tidak tahu malu. "Kau sendiri yang bilang 1 hari 1 koin emas." Sue memutar bola matanya. "Aku rasa aku memberimu terlalu tinggi. Hargamu cuma 1 koin perak." Troy menggerutu beberapa kali, lalu mengulurkan tangan lagi. "Ya sudah, berikan koin peraknya. Tidak ada uang, tidak kerja."
Troy melihat dompet di pinggang Su Wei yang tampak menggembung. Jelas-jelas ada uangnya. Dia menatap dengan tatapan menuduh. Lalu apa isi dompetmu itu? Su Wei buru-buru menutupi dompetnya. Lucu sekali, isinya cuma batu. Kalau ketahuan, bisa gawat. Tunggu sebentar, aku ganti barang lain untukmu. Dompet wanita itu menggembung tapi tidak ada uang untuk membayar upah tentara bayaran. Itu karena dia bangsawan palsu, tasnya penuh batu kerikil. Tak ada pilihan lain, Su Wei mengeluarkan 3 butir lada hitam dari lengan bajunya. Mata Troy berbinar, punya lada kenapa tidak bilang dari tadi. Kemudian dia menatap Su Wei dengan menyalahkan. Barang seberharga ini kenapa ditaruh sembarangan? Kalau jatuh bagaimana? Su Wei bertransmigrasi ke benua barat yang mirip Eropa abad pertengahan. Di sini harga lada setara emas. Saat pelajaran herbologi, dosen membagikan 5 butir, dia mengambil 3 butir. Su Wei kemudian mengeluarkan sebuah toples kayu dari lengan bajunya. Bisakah kau bantu aku melihat apakah ini beracun? Troy menerima toples itu, membuka tutupnya dan melihat sekilas. Ekspresinya seketika menjadi serius. Ini anakan laba-laba neraka, Purgatory Spider. Kenapa kau bisa punya benda semacam ini? Su Wei mengangkat bahu. Aku juga tidak tahu. 2 malam lalu saat bangun tidur, dia sudah ada di selimutku. Cepat beritahu aku, dia beracun tidak? Troy menutup toples itu dengan bunyi, plak. Ini monster sihir yang sangat beracun. Wajah Su Wei tampak kecewa. Jadi aku cuma bisa memeliharanya di dalam toples, tidak bisa dikeluarkan untuk dielus-elus. Urat di pelipis Troy berkedut. Sudah kubilang dia sangat beracun. Su Wei menghela napas. Tolong bantu aku selidiki asalnya. Lebih bagus kalau bisa tahu siapa yang meletakkannya. Troy mengangguk. Su Wei bertanya lagi dengan prihatin. Roman tidak apa-apa, kan? Dia bisa apa-apa bagaimana? Bocah itu licin sekali. Syukurlah, masih ada satu hal lagi. Tolong carikan aku sejenis tanah. Warnanya putih atau abu-abu putih, kalau diremas terasa sangat lengket, setelah digosok sampai halus akan mengkilap. Itu sejenis mineral lunak. Tunggu, Troy memotongnya. Kau bilang aku hanya perlu melindungimu saja. Kenapa kau menyuruhku melakukan begitu banyak hal? Mata Su Wei menyipit, menunjukkan wajah jelek seorang kapitalis. Masih mau koin emas tidak? Troy langsung menutup mulutnya. Sudahlah, sana kerjakan. Aku balik ke sekolah dulu. Su Wei tidak berani berlama-lama di luar sekolah. Berada di luar membuatnya merasa akan ada orang yang keluar membunuhnya. Tunggu, ada apa lagi? Su Wei mengira Troy masih protes soal pekerjaan. Troy perlahan memegang gagang pedangnya, matanya yang tajam menatap ke belakang Su Wei. Ada yang mengikutimu. Setelah berkata begitu, dia langsung mengejar ke arah sana dengan pedangnya. Angin musim gugur membuat tengkuk Su Wei terasa dingin. Dia buru-buru melipat tangan dan lari kembali ke sekolah. Dunia luar benar-benar terlalu berbahaya. Hari ini pokoknya dia tidak akan keluar lagi. Tak disangka, 2 jam kemudian dia sudah melangkah keluar gerbang sekolah lagi. Karena sampel kain putih dari toko Harkins sudah jadi. Lebih cepat sehari dari perkiraannya. Barton menyambutnya sambil memegang selembar kain seukuran sapu tangan kecil. Nona Su Wei, silakan lihat bagaimana kain ini. Su Wei meraba kain itu. Warnanya putih bersih, teksturnya lembut dan halus. Tidak buruk, ini kain yang aku inginkan. Tuan Harkins, suruh orang siapkan surat kontraknya. Barton menggosok-gosok tangannya, wajahnya memasang senyum menjilat. Nona Su Wei, ada satu hal yang ingin saya tanyakan pada Anda. Tidak tahu apa, silakan tanya, Tuan Harkins. Su Wei meletakkan kain itu dan memasang sikap mendengarkan. Barton bicara tergagap. Maksud saya ingin tanya, kain ini benar-benar tidak boleh dijual keluar. Dia punya firasat,
jika toko Harkins bisa memproduksi massal kain seperti ini dan menjualnya, keluarga mereka pasti bisa menjadi pedagang kain terbesar di kerajaan Lengkes, bahkan di seluruh benua barat. Saat itu, koin emas tak terhitung jumlahnya akan masuk ke kantongnya. Kekayaan dan ketenaran sudah di depan mata. Barton menatap Su Wei dengan penuh harap, menunggu jawabannya. Tuan Harkins, Su Wei sedikit mengernyit. Seingat saya sudah bilang sejak awal kalau kain jenis ini hanya boleh digunakan untuk saya seorang, dan Anda juga sudah menyetujuinya. Barton menunduk malu. Benar, Anda memang pernah bilang begitu. Waktu itu alasannya karena Anda memberikan harga beli putus, makanya tidak mengizinkan kami menjual ke orang lain. Tapi bagaimana kalau kami tidak meminta harga beli putus, dan menyediakan pakaian gratis untuk Anda? Nada bicara Barton semakin mendesak. Asalkan Anda setuju toko Harkins menjual kain jenis ini, semua kebutuhan pakaian Anda akan saya tanggung, Anda tidak perlu keluar uang sepeser pun. Selain itu, karena toko Harkins menggunakan resep rahasia Anda, kami pasti akan membayar harga yang memuaskan untuk Anda. Sebagai pedagang, Barton sangat paham bahwa uang bisa memuluskan segala jalan. Tapi Su Wei masih tetap tidak bergeming. Dia mengertakkan gigi dan berteriak, 1 bulan 100 koin emas. Kelopak mata Su Wei berkedut. Tidak menyangka Barton berani modal sebesar ini. Awalnya dia pikir 10 koin emas sebulan sudah cukup. Melihat matanya mulai goyah, Barton tahu ada harapan, jadi dia terus menaikkan tawaran. Bukan hanya itu, kedepannya setiap terjual 1 potong pakaian wol seperti ini, saya akan berikan 30% dari keuntungannya untuk Anda. Su Wei benar-benar tergiur, jantungnya berdegup kencang. Dia menahan kegembiraannya dan berkata datar, boleh, saya setuju. Tuan Harkins, Anda benar-benar pedagang yang dermawan. Barton sangat bersemangat hingga napasnya memburu. Berhasil, aku benar-benar berhasil. Di dunia ini tidak ada bisnis yang tidak bisa digolkan oleh Barton Harkins. Dia segera memanfaatkan momentum. Kalau begitu Nona Su Wei, ayo kita segera buat kontraknya. Su Wei mengangguk. Baik. Setelah menandatangani kontrak, Su Wei tersenyum manis. Tuan Harkins, kedermawanan dan ketegasan Anda membuat saya kagum. Jadi saya memutuskan untuk memberi Anda beberapa hadiah. Barton bertanya dengan gembira. Oh, Nona saya yang terhormat, hadiah apa yang akan Anda berikan? Anda adalah pedagang kain, jadi saya akan memberi Anda beberapa resep rahasia yang berhubungan dengan kain. Beberapa resep pewarna kain, juga desain mesin pemintal dan mesin tenun jacquard. Besok saya akan suruh orang mengantarnya ke toko Anda. Barton sangat gembira hingga hampir melompat dari kursinya. Saat meninggalkan toko Harkins, Su Wei mendapatkan penghasilan pertamanya di dunia ini, 100 koin emas. Nilainya kira-kira setara dengan 1 juta yuan di dunia nyata. Jumlah ini cukup untuk membiayai gaya hidup seorang putri baron. Tapi karena tadi siang dia baru saja sesumbar di depan Vina, menyiratkan statusnya jauh lebih tinggi darinya, maka standar hidupnya harus dinaikkan lagi. Paling tidak harus setara dengan putri seorang markis penguasa wilayah. Benar-benar menggali lubang untuk diri sendiri. Su Wei baru merasa pusing sekarang. Untuk menutupi satu kebohongan, harus menggunakan kebohongan yang lebih besar. Dia benar-benar semakin jauh melangkah di jalan menuju hukuman mati. Tapi menyesal sekarang juga percuma. Kedepannya harus cari uang lebih banyak lagi. Dengan begitu, peluang sukses melarikan diri juga lebih besar. Kalaupun tertangkap, siapa tahu bisa menyogok pakai uang untuk membeli nyawa. Malam itu, Su Wei tidur nyenyak beralaskan 100 koin emas. Dalam mimpinya, 100 koin emas itu beranak pinak, dengan cepat menumpuk menjadi gunung emas yang hampir menguburnya. Sayangnya, mimpi pasti akan berakhir. Pagi-pagi sekali, terdengar ketukan pintu. Su Wei dengan susah payah bangun dan membuka pintu.
Yang mengetuk adalah seorang nenek pelayan tua yang khusus bertugas mengantar air panas untuk para nona bangsawan di lantai itu. Semalam dia pergi ke ruang air dan membayar biaya pengantaran air untuk setengah tahun. Mulai sekarang, setiap pagi akan ada orang yang mengantar air panas ke kamarnya. Setelah selesai mandi, waktu sudah mendekati pukul 7.30. Su Wei keluar kamar menuju kelas astrologi tingkat dasar. Setelah tahu dunia ini benar-benar ada sihir, tingkat kemisteriusan astrologi di hatinya langsung melonjak naik. Pelajaran ini sudah dia keluarkan dari kategori fisika. Tapi dia tidak menyangka, orang lain mendapat alat peraga berupa bola kristal atau kartu tarot, tapi dia malah mendapat tempurung kura-kura. Padahal itu jelas-jelas kotak kosong, tapi setiap dibuka, di dalamnya akan muncul satu benda. Ada yang dapat bola kristal, ada juga yang dapat kartu tarot. Ternyata kotak ini adalah alat sihir milik Profesor Astrologi, Tobias. Di dasar kotak tertanam batu sihir langka, dan di badannya terukir rune ruang dan rune pemanggilan. Rune ruang digunakan untuk menyimpan alat peraga buatannya. Saat batu sihir mendeteksi bakat siswa, rune pemanggilan akan mengeluarkan bola kristal atau kartu tarot. Tapi gadis itu malah mendapat tempurung kura-kura yang hijau mengkilap. Dari mana datangnya tempurung kura-kura ini? Reaksi pertama Profesor Tobias adalah curiga rune pemanggilannya bermasalah. Dia menutup kotak itu, memeriksanya, dan melihat jalur rune memang agak redup. Mungkin runenya agak longgar. Mendengar hasil itu, saraf tegang Su Wei sedikit rileks. Asalkan masalahnya bukan pada dirinya, syukurlah. Profesor Tobias menyalakan kembali rune itu. Baiklah, coba sekali lagi. Baik, Profesor. Su Wei membuka kotak itu lagi. Jantungnya seketika mencelos. Sebuah tempurung kura-kura berputar dengan cahaya hijau yang suram, sehijau wajahnya sekarang. Profesor Tobias juga terdiam. Dia melirik tempurung kura-kura itu, lalu melirik siswa yang sial ini. Akhirnya dia menyuruh siswa di belakang Su Wei untuk maju mencoba. Su Wei dengan enggan minggir. Siswa laki-laki di belakangnya maju dengan gugup, takut dia juga akan mengalami masalah yang sama. Dewi Keberuntungan melindunginya. Dia membuka kotak dengan gemetar, dan di dalamnya muncul setumpuk kartu tarot. Oh, saya dapat kartu tarot. Kali ini tatapan Profesor Tobias pada Su Wei berubah aneh. Sepertinya bukan kotaknya yang bermasalah. Dia mengambil tempurung kura-kura di samping itu dengan penuh arti. Mungkin ini adalah kehendak dewa. Kau pakai ini saja. Su Wei dengan wajah kaku mengulurkan tangan menerima tempurung kura-kura itu. Orang-orang di kelas tidak bisa menahan tawa. Haha, dia mau meramal pakai tempurung kura-kura. Caranya bagaimana? Memasukkan kepalanya ke dalam. Su Wei kembali ke tempat duduk tanpa ekspresi. Tatapan mengejek dari sekeliling seolah jaring laba-laba yang menjeratnya. Dia menatap tempurung kura-kura di tangannya, berbagai dugaan melintas di benaknya. Kenapa beda dengan orang lain? Apakah ada yang menyabotase ingin melihatnya malu? Atau karena keberuntungannya memang terlalu buruk? Profesor Tobias seharusnya tidak sudi menindas siswa yang lemah. Maka kemungkinan besar masalahnya ada pada dirinya sendiri. Berdasarkan mekanisme apa kotak itu mengeluarkan barang? Apakah keinginan orang yang membukanya? Atau karakteristik tertentu pada diri mereka? Su Wei samar-samar sudah punya jawaban. Perbedaan terbesar dia dengan siswa lain adalah dia datang dari dunia lain. Peradaban yang membesarkannya adalah peradaban Tionghoa. Metode ramalan paling kuno dalam peradaban Tionghoa adalah ramalan tulang dan tempurung kura-kura. Kemungkinan besar saat menyebutkan ramalan, alam bawah sadarnya teringat pada kura-kura, jadi di dalam kotak muncullah tempurung kura-kura. Memikirkan hal ini, tatapan Su Wei pada tempurung kura-kura itu menjadi jauh lebih lembut. Kura-kura itu bagus. Kura-kura melambangkan umur panjang. Pasti bisa membuatnya hidup lebih lama. Mengenai tawa orang-orang di sekitar, biarkan saja mereka tertawa. Dia tidak bisa mengatur mulut orang lain.
Sudah selesai tertawanya, suara Profesor Tobias yang seperti hantu melayang di atas ruang kelas. Wajah para siswa seketika menegang, tidak berani mengeluarkan suara lagi. Tobias bukan hanya profesor astrologi di sekolah ini, dia juga dianugerahi gelar oleh beberapa kerajaan, dan merupakan satu-satunya uskup agung wanita di kuil. Auranya yang kuat dan misterius membuat semua orang patuh. Selanjutnya, dia mulai menjelaskan posisi planet, lintasan pergerakan, serta hal-hal yang dilambangkannya. Materi ini dijelaskan selama 2 jam, baru kemudian mulai praktik. Sekarang letakkan tangan kalian di atas alat peraga masing-masing. Pejamkan mata dan mulai meditasi. Kalian berjalan memasuki malam hari. Di depan mata gelap gulita. Terus berjalan ke depan. Tidak ada suara angin, tidak ada hambatan, juga tidak ada ujung. Ini adalah dunia spiritual kalian. Biarkan diri kalian berhenti, rileks, dan perlahan angkat kepala. Di dalam kegelapan, sepertinya ada sesuatu yang menyala. Tatap dia, ikuti jejaknya. Su Wei memejamkan mata erat-erat. Di ruang yang gelap gulita, sepertinya benar-benar menyala sebuah titik cahaya. Berkelap-kelip naik ke atas, seperti bintang fajar. Saat dia menyadari itu adalah bintang, seluruh langit menjadi terang. Bintang-bintang di seluruh langit berbaris di posisi masing-masing, mereproduksi peta bintang di dinding kelas. Bintang-bintang berkelap-kelip, memancarkan cahaya yang dingin dan jernih. Su Wei menatap peta bintang itu dengan terpesona, seolah berada di tengah alam semesta. Nebula mengelilingi sisinya, galaksi Bima Sakti mengalir melewati kakinya. Bagaikan mimpi yang berkilauan. Tiba-tiba bintang bergeser dan langit berbalik. Dia mengintip jejak lintasan bintang. Seperti takdir yang bertemu, tumpang tindih, lalu berpisah lagi, terus bersirkulasi. Pergerakan lintasan bintang semakin cepat. Setelah mencapai titik kritis, bentuk benda langit tiba-tiba menghilang. Di langit hanya tersisa seutas garis emas. Mereka saling menjalin, melilit, berputar dengan cepat, akhirnya berubah menjadi piringan bintang raksasa yang mengaduk 4 penjuru alam semesta. Su Wei merasa pusing. Piringan bintang yang berputar itu seolah berubah menjadi lubang hitam yang misterius dan dalam, pusarannya menyedot seluruh alam semesta. Daya hisap yang mengerikan sepertinya juga ingin menelannya masuk. Rasa pusing semakin berat. Dia ingin memejamkan mata, tapi telinganya tiba-tiba berdenging tajam. Boom! Sensasi melayang tiba-tiba menyerang. Di saat jatuh itu, dia sontak membuka matanya. Bayangan orang di kelas bergoyang-goyang. Dia menyipitkan mata melihat cukup lama, baru menyadari bahwa penglihatannya yang berbayang. Orang lain masih bermeditasi. Profesor Tobias juga sedang mengajar dengan suara yang jernih. Melihat mereka, sepertinya meditasi sangat santai. Tapi dirinya begitu cepat tidak kuat bertahan. Apakah bakatnya sangat buruk? Su Wei bingung beberapa detik, lalu menutup mata lagi. Sayangnya, perhatiannya sama sekali tidak bisa fokus. Dia juga tidak bisa masuk ke dunia spiritual lagi. Dia hanya bisa memejamkan mata pura-pura bermeditasi, sambil mendengarkan Profesor Tobias mengajar dan menggambar lintasan di benaknya. Astrologi dibagi menjadi 2 arah. Pertama adalah pemilihan, kedua adalah pemecahan keraguan. Pemilihan mengacu pada memilih waktu yang tepat, bisa digunakan untuk memprediksi cuaca dan menentukan hari baik. Pemecahan keraguan adalah untuk menyelesaikan kebingungan orang, menjawab pertanyaan yang ingin mereka ketahui. Sekarang saya akan mengajarkan kalian metode operasi spesifik dari kedua jenis astrologi ini. Profesor Tobias mengambil sebuah bola kristal, memejamkan mata merasakannya sejenak. Mulutnya mengeluarkan suara rendah yang misterius. Para pemilih, ambil bola kristal kalian. Isi dengan energi di dalam tubuh kalian. Fokuskan perhatian. Fenomena bintang seperti apa yang kalian lihat? Apa yang muncul dalam kesadaran kalian? Saat fenomena bintang yang kalian lihat sudah cukup jelas, itu akan terproyeksi ke dalam bola kristal. Buka mata, bola kristal akan menunjukkan pilihan kalian.
Belasan orang yang mendapatkan bola kristal membuka mata mereka satu persatu, menatap alat peraga di tangan mereka dengan tatapan penuh kebingungan. Tidak melihat apa-apa. Hasil ini membuat mereka merasa sangat frustrasi. Pemula memang belum mahir menguasai astrologi, dan dunia spiritual mereka juga belum cukup kuat. Jangan khawatir, latihan pelan-pelan nanti akan membaik. Su Wei juga diam-diam membuka matanya. Dia menatap tempurung kura-kura di tangannya, merasa metode ini mungkin kurang cocok untuknya. Sehebat apapun dia berimajinasi dalam pikiran, begitu membuka mata, yang terlihat hanyalah tempurung kura-kura yang hijau mengkilap. Imajinasinya langsung buyar. Entah jenis kura-kura apa ini, tempurungnya kok bisa sehijau ini. Pikirannya mulai melantur ke arah yang aneh. Selanjutnya, Profesor Tobias mulai menjelaskan tentang kartu tarot. Sebagai murid, tujuan utama kalian adalah membaca kartu. Melalui meditasi, kosongkan pikiran dari gangguan, pastikan tidak terganggu oleh hal-hal eksternal. Mulailah memikirkan pertanyaan yang ingin kalian ajukan, semakin detail semakin baik. Lalu mulailah menarik kartu tarot, susun formasi kartunya, dan mulailah membaca kartu. Berikan jawaban atas pertanyaan berdasarkan rasi bintang dan pola yang ditampilkan pada kartu tarot. Perlu diingat, benar atau tidaknya jawaban itu harus kalian nilai sendiri. Su Wei menatap tempurung kura-kura itu, ingin melihat rasi bintang dan pola di atasnya. Sayangnya, matanya sampai sakit pun dia tidak melihat ada bedanya di mana. Metode kedua juga dinyatakan gagal. Lalu bagaimana cara memakai tempurung kura-kura ini? Apa harus melempar beberapa koin tembaga ke dalamnya lalu dikocok? Tapi di sini tidak ada koin tembaga kuno. Entah apakah koin tembaga yang dipakai sebagai uang di sini bisa jadi pengganti. Su Wei berpikir serius sejenak, lalu merasa itu tidak mungkin. Kalaupun bisa diganti pakai koin tembaga biasa, dia juga tidak bisa menafsirkannya. Aneh sekali. Su Wei menengadah ke langit-langit dan menghela napas panjang. Sepertinya dia memang tidak berjodoh menjadi peramal. Pelajaran ini terpaksa harus dia relakan. Entah apakah dia akan dikeluarkan kalau gagal ujian akhir nanti. Su Wei meninggalkan kelas dengan murung. Astrologi memang tidak bisa dia kuasai, tapi pelajaran berkuda besok masih harus dipersiapkan dengan baik. Pertama-tama, dia harus keluar membeli seekor kuda. Dengan kantong penuh uang, sikap Su Wei saat bertemu Troy jadi 3 kali lipat lebih percaya diri. Dia langsung mengeluarkan 1 koin emas dan meletakkannya di tangan Troy. Ini gajimu hari ini, 1 koin emas. Troy menatapnya dengan kaget, seolah bertanya kenapa dia tiba-tiba jadi dermawan. Sebelumnya kan sudah janji, 1 hari 1 koin emas. Wajah Troy menunjukkan kecurigaan. Kau sebaik ini, jangan-jangan ada rencana jahat ya? Kelihatan sekali dia sudah terbiasa hidup susah, PTSD. Disewa Su Wei dengan harga murah selama 2 hari, bahkan sempat diomeli, dia sampai tidak percaya kalau benar-benar diberi 1 koin emas. Kalau tidak mau, sini kembalikan. Aku mau. Troy dengan cepat menyimpan koin emas itu, lalu berbalik membelakanginya untuk memasukkannya ke dalam dompet. Su Wei terdiam. Kalimat itu benar-benar ampuh setiap saat. Orang yang mengikutiku kemarin, apa kau berhasil mengejarnya? Benar, itu yang mau kubicarakan denganmu. Troy berbalik dengan wajah serius. Orang itu lari masuk ke dalam akademi kalian dan tidak keluar lagi. Su Wei juga mengerutkan kening. Jadi dia orang dari akademi kami. Jadi tebakannya salah, bukan orang luar sekolah yang mau membunuhnya, tapi orang dalam sekolah. Kau lihat jelas wajahnya. Tidak jelas, tapi di pinggangnya ada pedang, dan teknik geraknya juga sangat bagus. Kemungkinan dia seorang ahli pedang. Kau bicara sama saja tidak bicara. Troy tidak mempedulikannya dan melanjutkan, kecepatannya sangat tinggi. Di jubah luarnya terukir rune angin dan rune penyamaran. Cara memegang pedangnya sangat unik, sepertinya dia ksatria dari kerajaan tertentu.
Hati Su Wei perlahan tenggelam. Jika dia tidak salah ingat, akademi melarang siswa bangsawan membawa pelayan. Jadi ksatria ini muncul dari mana? Lagi pula, dia sebelumnya tahu dari Winnie kalau di bawah akademi terukir formasi sihir, orang luar tidak bisa masuk. Jadi ksatria ini pasti punya identitas lain di sekolah, entah itu guru atau siswa. Su Wei merasa kemungkinan kedua lebih besar. Bagaimanapun, siswa paling cepat lulus dalam 3 tahun, sedangkan guru harus mengajar terus. Ksatria ini kemungkinan adalah pengawal ksatria pelindung, dari tuan muda atau nona bangsawan tertentu. Vina bisa dicoret. Dia baru bilang kemarin mau mengundang ksatria suci Vatikan untuk membongkar kedoknya. Kalau ksatria itu orangnya, buat apa dia repot-repot begitu? Asina juga bisa dicoret. Orang yang dia kirim untuk menyelidiki Su Wei belum kembali, tidak ada alasan untuk membunuhnya sekarang. Tapi kalau dua orang ini dicoret, dia tidak punya orang yang bisa dicurigai lagi. Su Wei mendongak dengan agak kesal. Troy, asal-usul laba-laba itu sudah kau temukan. Troy menjawab dengan nada menyindir, aku ini ahli pedang, bukan detektif. Lagi pula dulu kau bilang aku cuma perlu melindungimu. Stop. Su Wei memotong keluhannya dan mengatur suasana hati. Sudahlah, aku memang tidak berharap kau bisa menemukannya. Aku keluar hari ini ada urusan lain. Ayo, temani aku pilih kuda, lalu beli rumah. Troy diam-diam mengikutinya. Setelah keliling seharian, dompet Su Wei kempes separuh. Dia membeli seekor kuda merah marun yang cantik, lalu memilih sebuah rumah kecil yang tenang di dekat akademi, dan terakhir menyewa seorang pelayan wanita. Total menghabiskan 37 koin emas. Nanti kau tinggal di kamar sebelah timur lantai 2. Mau makan apa bilang saja sama Bella, biar dia buatkan. Bella adalah nama pelayan itu, tahun ini 17 tahun. Orang tuanya sudah meninggal, sebelumnya numpang hidup di rumah bibinya. Dia juga orang yang kasihan. Su Wei menghela napas. Dari sudut mata dia melihat Troy berhenti. Ada apa? Jantungnya berdegup kencang, mengira ada orang yang mengikutinya lagi. Troy menatap Su Wei dengan tatapan aneh, suaranya juga agak serak. Kau menyuruhku pindah ke sana. Buat apa lagi? Dan kenapa kau menatapku begitu? Kalau kau tidak mau pindah, ya sudah tidak usah. Aku cuma takut kau tidak punya tempat tinggal. Troy menundukkan pandangan, suaranya makin serak. Aku memang tidak punya tempat tinggal. Sebelumnya aku tidur di kedai minum. Terima kasih. Matanya berkaca-kaca, suasana aneh mulai menyebar. Gawat, sepertinya dia salah paham akan sesuatu. Su Wei batuk 2 kali dan melihat keluar halaman. Mumpung belum gelap, ayo kita jemput 1 orang lagi. Mereka tidak menemukan jejak bocah laki-laki itu di sekitar akademi. Aneh, mana orangnya? Su Wei menatap Troy dengan bingung. Wajah Troy masam. Kau kan yang menyuruhku menemanimu beli rumah. Memangnya aku bisa membelah diri, sambil beli rumah sambil jaga anak. Aku kira kau tahu dia tinggal di mana sekarang. Mereka terus mencari sampai matahari hampir terbenam. Su Wei berkata dengan penyesalan, ayo kita pergi. Sepertinya tidak akan ketemu. Mungkin bocah itu sudah kabur membawa uangnya, atau mungkin dia menemukan tempat berlindung yang lebih baik. Kalian mencari aku. Tiba-tiba suara anak-anak terdengar dari belakang mereka. Su Wei menoleh cepat, melihat seorang bocah kurus berdiri di celah tembok pagar. Bocah itu meremas ujung lengan bajunya, mendongak menatapnya dengan gugup. Tubuhnya yang kurus menggigil tertiup angin musim gugur. Su Wei tersenyum, lebih cerah dari matahari terbenam di ufuk. Benar, aku datang menjemput ksatria kecilku pulang. Bocah itu berlari kencang ke arahnya. Su Wei merentangkan tangan, mengira dia akan menubruknya. Tapi bocah itu berhenti 3 langkah darinya, bertanya dengan gelisah, hari ini baru hari kedua. Apakah ujian saya juga sudah lulus? Su Wei baru mengerti apa yang dia takutkan. Dia berjongkok, menatap mata bocah itu,
wajahnya menunjukkan ekspresi suci dan berwibawa. Tentu saja, perilakumu sangat luar biasa, jadi ujianmu berakhir lebih cepat. Bocah itu mengatupkan bibirnya dengan sangat cepat, tapi tetap tidak bisa menahan sudut bibirnya yang terangkat. Itu membuatnya agak menyesal, merasa telah merusak citranya yang dalam dan bisa diandalkan. Ekspresi anak-anak memang selalu tertulis di wajah. Su Wei tak tahan ingin tertawa. Takut dia benar-benar tertawa lepas, dia buru-buru mengulurkan tangan. Ayo sini, aku gandeng kamu jalan. Dia menyadari tangan kecil bocah itu gemetaran terus, sepertinya hampir membeku kedinginan. Tak disangka bocah itu mundur selangkah. Nona yang terhormat, di sini kotor. Saya tidak boleh merusak reputasi Anda. Su Wei tidak tahan lagi dan tertawa lepas. Dia maju dan menggenggam tangan kecil bocah itu, rasanya seperti memegang segumpal es. Bawahan yang baik tidak akan menolak permintaan tuannya. Ayo jalan, tuan ksatria kecil. Bocah itu juga tidak tahan lagi, menyeringai lebar sampai ke telinga, tertawa bodoh. Saat itu Su Wei menyadari wajah Troy sangat masam. Sejak tadi wajahnya masam terus. Kau kenapa? Kecanduan alkoholmu kambuh. Kalau mau minum ya minum saja. Aku juga tidak melarangmu. Kenapa diam saja? Apa kau tipe pendiam? Urat di dahi Troy berkedut. Akhirnya dia tidak tahan lagi. Ya, aku mau pergi minum. Jadi sebaiknya kau balik ke sekolah sekarang. Soal anak ini, aku akan menentengnya pulang. Su Wei berpikir sejenak. Cara itu memang lebih hemat waktu. Lagi pula hari sudah gelap, kalau pulang kemalaman juga tidak baik. Baiklah kalau begitu. Aku balik ke sekolah dulu. Kau antar Roman pulang. Troy mengangguk singkat, menyetujui dengan angkuh. Su Wei membungkuk berkata pada bocah itu, aku sudah beli rumah di dekat sini. Troy akan membawamu ke sana. Besok aku akan keluar menjengukmu lagi. Bocah itu menatap dengan tatapan tak rela, tapi tetap mengangguk dengan patuh. Saya akan jaga diri baik-baik. Anda jangan khawatir. Su Wei dengan tenang menyerahkannya pada Troy. Troy, gendong dia. Dia kedinginan, tutupi dia dengan jubah besarmu itu biar tidak kena angin. Roman, peluk leher paman ini erat-erat, hati-hati jatuh. Saat Troy menuruti perintah dan menggendong bocah itu, wajah mereka berdua sama-sama masam. Su Wei pura-pura tidak melihat, berjalan dengan langkah ringan menuju gerbang akademi. Troy mengikuti dari jarak tertentu, mengawasinya masuk gerbang sekolah. Begitu sosoknya tak terlihat lagi, dia langsung menurunkan bocah itu. Bocah itu juga meronta, begitu tak melihat Su Wei lagi, dia langsung melompat turun. Gerakan mereka memisahkan diri sungguh tidak sabaran, bahkan saat bertatapan, mata mereka penuh rasa jijik satu sama lain. Troy mencibir, tikus kecil yang beruntung. Dasar pemabuk bau, namaku Roman, dan lagi, kau yang beruntung. Aku yang pertama kali melihat nona itu. Kalau tidak ada aku, kau tidak akan pernah bertemu dengannya. Troy meliriknya, mendengus dingin, tapi tidak membantah. Dia seorang ahli pedang, masa mau berdebat dengan bocah ingusan yang bulunya belum tumbuh lengkap. Di bawah sinar bulan, satu besar satu kecil berjalan ke arah selatan dengan jarak terpisah 4 orang di antara mereka. Akademi Sihir Syria memiliki lapangan kuda sendiri yang terletak di kaki gunung paling timur akademi. Pelajaran berkuda siswa diadakan di sini. Pukul 10 pagi, Su Wei tiba di lapangan kuda. Sebelum pelajaran berkuda, dia mengira perbedaan antara bangsawan dan rakyat jelata hanyalah kuda bangsawan lebih kekar dan kuda rakyat jelata lebih kurus. Siapa sangka perbedaan terbesarnya ternyata ada pada dandanan kuda. Orang bangsawan suka memesan berbagai perlengkapan khusus untuk kuda kesayangan mereka, mendandani kuda mereka dengan norak. Misalnya kuda Vina, tidak hanya memakai pelindung wajah kuda dari kuningan berukir, tapi juga mengenakan rompi kuda dari kulit yang dibordir lambang keluarga. Dibandingkan dengan para siswa bangsawan yang gagah, siswa rakyat jelata terlihat agak canggung.
Kuda yang disediakan akademi hanya dilengkapi pelana dan tali kekang sederhana, terlihat sangat monoton di depan kuda-kuda tinggi besar yang penuh perhiasan itu. Su Wei sangat bersyukur kemarin dia termakan bujukan pedagang dan membeli rompi kuda termahal di toko itu. Hari ini di tengah para siswa bangsawan, dia jadi tidak terlihat kampungan. Isi pelajaran pertama sangat sederhana. Cukup belajar naik dan turun kuda, serta mengendalikan arah maju kuda. Di kehidupan sebelumnya Su Wei pernah berkuda, jadi dia melakukan gerakan-gerakan ini dengan mahir. Tapi tubuh ini baru pertama kali menunggang kuda. Setelah duduk lama, paha bagian dalamnya terasa perih karena gesekan. Dia mengendalikan tali kekang agar kuda merah marunnya melambat, berjalan santai sendirian di sisi luar lintasan. Tiba-tiba sesosok bayangan perak menabrak ke arahnya. Pupil mata Su Wei mengecil, dia segera menarik tali kekang. Kuda itu mengangkat kaki depannya dan mendarat di sampingnya. Asina duduk di atas kuda yang mengangkat kepala tinggi, meliriknya dengan angkuh. Saat Asina menarik tali kekang, Su Wei sudah tahu dia tidak akan menabraknya, jadi ekspresinya masih cukup tenang. Asina, arahmu salah. Kilatan kekecewaan melintas di mata Asina. Ternyata tidak berhasil menakutinya. Dia mengira lawannya setidaknya akan ketakutan sampai jatuh dari kuda. Tapi dia segera memasang senyum palsu. Maaf, aku tidak sengaja menarik tali kekang ke arah yang salah. Semoga kau benar-benar merasa menyesal. Su Wei meliriknya, lalu menjepit perut kuda dengan kedua kaki untuk menjauh darinya. Tatapan Asina menjadi dingin. Dia menjepit perut kudanya dan mengejar. Su Wei, bagaimana kalau kita ngobrol sebentar? Su Wei menatap ke depan. Kau mau ngobrol apa? Asina mensejajarkan kudanya. Apa kau pernah melihat ksatria suci? Ksatria suci tidak akan berkeliling ke berbagai negara, tapi terkadang mereka juga meninggalkan Vatikan untuk menyelesaikan misi di berbagai tempat. Misalnya menerima permintaan bangsawan tertentu untuk menyucikan jiwa iblis yang merasuki tubuh manusia. Jantung Su Wei berdesir hebat. Aliran darah di seluruh tubuhnya mendadak menjadi cepat. Jantungnya berdegup kencang. Asina tahu, bagaimana dia bisa tahu kalau dirinya bukan pemilik asli tubuh. Dalam keterkejutan yang luar biasa, Su Wei justru menjadi tenang. Asina belum tentu benar-benar tahu. Dia mungkin hanya ingin menggunakan alasan ini untuk mengajari Vina agar memancing ksatria suci datang, supaya bisa membongkar identitas aslinya. Setelah menebak maksud Asina, hati Su Wei tenang kembali. Menyucikan iblis, sangat menarik, sayangnya aku belum pernah melihatnya. Tidak apa-apa, kau akan segera melihatnya. Vina curiga ada iblis yang bersembunyi di akademi. 2 hari yang lalu dia sudah menulis surat ke Vatikan. Aku yakin saat ini suratnya sudah sampai. Su Wei mengangguk. Terima kasih atas informasinya. Aku sangat menantikannya. Kalau begitu, aku jalan duluan. Senyum Asina makin lebar. Dia mengibaskan cambuk dan kudanya melesat pergi. Su Wei sebelumnya tidak terlalu memikirkan ancaman Vina. Tapi sekarang Asina menyebutkan surat itu lagi, dia jadi mulai khawatir. Jika ksatria suci hanya datang untuk memeriksa identitasnya, dia masih bisa mengelabui mereka. Tapi jika mereka benar-benar bisa memeriksa jiwa seseorang, dia tak akan bisa menyangkal dan hanya akan berakhir dengan jiwanya hancur berkeping-keping. Setelah kelas usai, Su Wei berjalan ke kantin dengan hati gundah. Nona Su Wei, Winnie duduk di meja makan dan melambaikan tangan padanya. Dia dan Burke datang lebih awal dan sudah mulai makan. Meski makan bersama terakhir kali tidak terlalu menyenangkan, tapi karena terpengaruh Su Wei, kebiasaan makan mereka yang buruk sudah banyak berubah. Dan mereka sendiri merasa berubah itu lebih baik. Su Wei membeli salad sayur dan duduk di samping mereka. Di sela-sela makan, Su Wei mengobrol dengan mereka tentang Vatikan di selatan. Kudengar ksatria suci Vatikan bisa menyucikan iblis. Kalian pernah melihatnya? Winnie menggeleng, dia bahkan belum pernah dengar hal-hal itu. Burke justru tahu sedikit.
Aku pernah dengar penyair Kelana di kota menyanyikan lagu tentang itu. Vatikan punya 12 ksatria suci. Setiap dari mereka memiliki kemampuan pedang sihir dan kekuatan sihir setingkat Archmage. Mereka adalah penyihir ganda, dual elemen mage, sangat hebat. Su Wei bertanya dengan penuh minat, lalu apa kau pernah dengar bagaimana cara mereka menangkap iblis? Katanya mereka punya inkuisitor, hakim pengadilan agama, dan air suci. Inkuisitor bisa menghakimi jiwa manusia, air suci bisa menyucikan iblis. Ini aku juga pernah dengar. Inkuisitor bisa membuat orang mengakui dosa-dosanya. Di hadapannya, tak ada seorang pun yang bisa berbohong, hanya bisa bicara jujur. Waktu kecil nenekku sering memegang batu pura-pura jadi inkuisitor untuk membohongiku. Setiap kali aku tertipu, Burke merasa senasib, benar, dan juga air suci. Waktu kecil perutku sakit, aku pergi ke pendeta. Pendeta memberiku minum air suci. Belakangan aku lihat sendiri dia mengambil air itu dari sumur. Air suci yang asli hanya ada di Vatikan. Mereka berdua mengobrol sampai topiknya melenceng, akhirnya membahas siapa yang waktu kecil paling sering dipukul. Mendengar topik semacam ini, Su Wei mendengarkan sambil tersenyum, tapi hatinya terus tenggelam semakin dalam, begitu berat sampai dia sulit bernapas. Dia terus merasa akan terjadi sesuatu yang buruk. Setelah makan, kelopak mata kanannya tiba-tiba berkedut tak henti-henti. Firasat buruknya juga makin kuat. Su Wei beralasan tidak enak badan dan kembali ke asrama. Di atas lemari pendek di kamar tidur masih tergeletak tempurung kura-kura yang dia bawa pulang kemarin. Seperti digerakkan sesuatu, dia meletakkan tangannya di atas tempurung kura-kura itu. Detik berikutnya, rasa pusing menyerang. Dia memejamkan mata. Dalam kegelapan, titik-titik cahaya bintang naik dengan cepat, menerangi peta bintang di langit. Baru saja dia mau menggunakan ilmu yang dipelajari kemarin untuk memprediksi rasi bintang, tiba-tiba di layar langit menyambar sebuah petir. Dengan suara menggelegar, petir itu membelah langit menjadi beberapa pecahan. Dalam sekejap, langit runtuh. Api dari langit jatuh. Di bawah tanah muncul tempurung kura-kura raksasa, seolah memikul seluruh peta bintang. Rasi-rasi bintang berjatuhan menghantam tempurung kura-kura. Peta bintang berguncang hebat, tempurung kura-kura retak dan meledak. Sebaris tulisan patah muncul, tenggara memanjang ke utara, tanduk, leher, akar, saringan. Seketika melihat tulisan patah itu, di benak Su Wei tiba-tiba muncul beberapa baris kata. 1 bintang Jiao, tanduk. Pemimpin 7 rasi timur, adalah tanduk naga Azure, bencana besar. 1 bintang Dou, Gayung. Salah satu dari 6 bintang Gayung Selatan. Adalah lidah kura-kura hitam utara, Xuanwu. Jalan kehidupan. Su Wei sepertinya mengerti arti dari fenomena bintang ini. Ini menjawab pertanyaan yang paling mendesak di hatinya barusan. Meramal nasib baik buruk hari ini. Bertanya jalan hidup kemana arahnya. Peta bintang perlahan menghilang. Tempurung kura-kura juga tenggelam. Su Wei membuka mata, tubuhnya goyah, hampir jatuh ke lantai. Otaknya sakit sekali, seolah seluruh energinya terkuras habis. Penglihatannya juga kabur, butuh waktu cukup lama sampai perlahan menjadi jelas. Dia berpegangan pada dinding, berjalan ke tepi tempat tidur dan duduk. Tangan kanannya memegang tempurung kura-kura. Sulit dipercaya, dari hasil ramalan, situasinya sekarang adalah bencana besar. 1 kakinya sudah melangkah ke gerbang kematian. Tapi hari ini dia tidak melakukan apa-apa, bahkan tidak keluar gerbang sekolah. Dari mana datangnya pertanda bencana ini? Kelopak mata kanan Su Wei berkedut lagi. Dia tiba-tiba teringat rasa paniknya muncul sejak mendengar tentang ksatria suci dan inkuisitor. Mungkinkah ada hubungannya dengan ksatria suci? Asina bilang Vatikan akan menerima surat Vina. Dari mengirim surat sampai diterima setidaknya butuh waktu 2,5 hari. Kalaupun ksatria suci benar-benar mau datang, seharusnya baru lusa sampai. Kenapa hari ini bencana besar? Tunggu,
Dia tahu apa yang dia lewatkan. Profesor Mike di kelas rune pernah bilang, di dunia ini ada sejenis rune yang disebut rune transportasi, bisa menghubungkan dua tempat untuk melakukan teleportasi jarak jauh. Jika ksatria suci menggunakan formasi sihir transportasi, mereka sama sekali tidak butuh 2 hari. Gawat, Su Wei langsung berdiri, menyambar tempurung kura-kura dan tongkat sihir di lemari, membuka pintu dan lari keluar. Hasil ramalan adalah bencana besar. Tetap di tempat berarti mati. Hanya di utara ada jalan kehidupan. Dia harus kabur lewat utara. Gadis itu setiap hari harus mengelus tempurung kura-kura baru bisa pergi sekolah dengan tenang. Tapi hari ini setelah mengelus, dia malah lari terbirit-birit keluar pintu. Hanya karena tempurung kura-kura itu adalah alat ramalnya. Menurut ramalan, hari ini dia mengalami bencana besar dan jalan hidup ada di utara. Su Wei berlari cepat ke lapangan kuda. Dia beralasan ingin berkuda untuk menenangkan diri, lalu membawa pergi kuda merah marunnya. Kemudian dia keluar sekolah lewat pintu samping lapangan kuda, memacu kuda secepat kilat menuju rumah kecil yang baru disewanya kemarin. Troy mana? Bella sangat terkejut melihat Su Wei. Nona, Anda tidak bertemu Tuan Ahli Pedang. Dia sudah keluar sejak pagi sekali, katanya mau menunggu Anda di gerbang akademi. Su Wei diam-diam menyesal. Semua gara-gara dia terlalu panik, sampai lupa kalau Troy biasanya menunggunya di luar gerbang sekolah. Roman berlari keluar dari istal kuda di halaman luar dengan panik dan gelisah. Nona, Anda mau pergi kemana? Su Wei mengusap kepalanya. Aku ada urusan, harus pergi sebentar. Dia mengeluarkan 2 koin emas dari dompetnya. Kau pegang uang ini, minta Bella mengantarmu keluar beli baju yang agak tebal. Mata Roman berkaca-kaca, tidak berani menerima uangnya. Su Wei menghela napas. Anak-anak paling peka terhadap emosi. Dia pasti menyadari sesuatu. Su Wei meletakkan koin emas itu di tangan Roman. Tenang saja, aku pasti akan kembali mencarimu. Su Wei menemukan Troy di pinggir jalan dekat akademi. Kenapa kau datang dari arah sana? Troy tampak bingung. Tidak ada waktu untuk jelaskan. Aku harus pergi ke utara. Kau kawal aku. Kau mau pergi sekarang. Jangan banyak omong. Cepat. Kaki panjang Troy dengan mudah melompat naik ke punggung kuda. Tali kekang sini berikan padaku. Su Wei tidak berebut dengannya. Kemampuan berkudanya pasti kalah dari Troy. Setelah tali kekang berpindah ke tangan Troy, dia segera memutar arah kuda dan berlari ke arah luar. Lewat jalan mana? Jalan terdekat. Troy tidak bicara lagi, memacu kuda ke arah utara. Membawa Su Wei lari keluar kota dalam satu tarikan napas. Setelah keluar kota, wajah Su Wei yang terus tegang akhirnya rileks sedikit. Barulah Troy bertanya, kau mau ke utara sebelah mana? Su Wei baru mau bilang, tentu saja semakin utara semakin baik. Tiba-tiba sadar dia tidak boleh membiarkan Troy tahu kalau dia sedang melarikan diri demi nyawa. Mengenai utara sebelah mana, ramalan bintang juga tidak memberitahunya alamat pastinya. Hanya bisa jalan selangkah demi selangkah. Jalan saja dulu ke utara. Aku cuma mau keluar cari angin, refreshing. Siapa orang waras yang cari angin seburu-buru itu? Troy tidak membongkar kebohongannya, hanya mempererat pegangan pada tali kekang, menjepit perut kuda dan terus berlari ke depan. Setelah berlari lebih dari 2 jam, kuda merah marun itu mulai sering mendongakkan leher, kecepatannya juga melambat, tidak mau jalan lagi. Melihat itu, Troy menyarankan, turun istirahat sebentar yuk. Kuda sudah tidak kuat lari. Baiklah, Su Wei juga tidak berdaya meski tidak rela. Mereka berdua cuma punya satu kuda ini, jangan sampai mati kelelahan. Troy menuntun kuda ke tepi sungai kecil yang berumput hijau, membiarkannya mengisi tenaga di sana. Dia sendiri pergi ke sungai untuk mengambil air. Jangan, Su Wei mencegahnya. Aku tidak minum air mentah. Air sungai kotor, kau juga jangan minum. Troy memasang wajah,
Nona bangsawan memang merepotkan. Tidak minum air lalu minum apa? Di sini juga tidak ada anggur. Nanti kita lihat apakah ada desa di dekat sini, kita numpang masak air panas. Troy mengacak rambutnya dengan kesal. Su Wei memandang ke hutan di kejauhan. Pohon-pohon pinus tumbuh rapat di lereng gunung, dari jauh terlihat seperti karpet berbulu hijau tua. Di atas hutan berputar sekawanan burung. Di antara pepohonan sepertinya menyelimuti kabut hitam. Hitam, Su Wei menarik lengan baju Troy, menunjuk kabut hitam aneh itu. Itu apa? Troy mendongak melihatnya, tatapannya tiba-tiba menajam. Itu aura jahat, ada monster, demonic beast muncul. Su Wei tidak menyangka saat melarikan diri pun dia bisa ketemu monster. Nasibnya benar-benar luar biasa. Dia pernah membaca catatan tentang monster di perpustakaan. Makhluk ini menularkan wabah kemanapun dia pergi, dan juga memakan manusia. Kita cepat lari. Dia memutuskan dengan cepat dan hendak bangkit mengambil kuda. Namun Troy malah mencabut pedang panjangnya dengan bunyi, sering menatap hutan dengan tatapan tak gentar. Kau pergilah, aku mau membunuhnya. Su Wei hampir mati karena marah. Dia sendirian tidak tahu jalan, bagaimana bisa pergi. Dan kau seorang ahli pedang mau membunuh monster. Kita pergi dulu, nanti kalau ketemu desa berikutnya, biar penduduk desa lapor ke kuil atau penguasa kota. Mereka yang akan datang membereskan monster itu. Tidak bisa, tidak boleh memberi waktu bagi monster untuk bertambah kuat. Su Wei mengangguk pasrah. Oke. Kau pergi, sana pergi. Jangan mati di sana ya. Troy membawa pedang berjalan ke arah kuda merah marun dengan langkah lebar. Kau mau ngapain? Su Wei membelalakkan mata. Sejak bertransmigrasi, ini pertama kalinya dia mengumpat kasar. Kau sialan masih mau bawa lari kudaku. Nanti ku kembalikan. Troy tidak menoleh, berjalan pergi dengan nuansa tragis ala pahlawan yang tak akan kembali. Su Wei meraung dalam hati. Balikin dasmu, nanti kau mati di sana sama kudanya sekalian. Dia benar-benar hampir meledak karena marah. Troy malah mau membawa kuda pergi juga. Meninggalkan dia sendirian di pegunungan liar ini, mana dia buta arah lagi. Melihat langit sebentar lagi gelap, apa dia disuruh menunggu digigit serigala sampai mati? Tunggu aku ikut denganmu. Walaupun itu artinya pergi menyetor nyawa, Su Wei sudah tidak peduli lagi. Mereka berdua berlari bersama menuju pusat kabut hitam. Semakin mendekat ke hutan pinus, perasaan tidak enak semakin kuat. Udara seolah menjadi lengket, tercium bau busuk yang menyengat. Kabut hitam tipis tertiup angin ke pinggiran hutan. Rerumputan yang tertutup kabut itu layu dengan kecepatan tinggi, seolah terkena korosi gas asam sulfat. Troy berhenti di luar hutan. Aku masuk. Su Wei menyapu pandangan ke hutan yang suram itu, jantungnya berdegup kencang seolah mau lompat keluar. Aku ikut denganmu. Dia mengepalkan tinju. Ikut masuk setidaknya bisa saling menjaga. Troy menatapnya dengan heran. Kau tidak takut? Yah, kau kan sudah melindungiku selama ini. Aku tidak mungkin membiarkanmu mati di sini tanpa ada yang menguburkan, kan? Troy tiba-tiba tertawa, berkata dengan percaya diri, aku tidak akan mati. Cuma satu ekor monster. Aku bahkan pernah membunuh gelombang serangan monster, Bistide. Su Wei mencibir, membual saja terus. Mata Troy melengkung tersenyum. Dia tidak menjelaskan, melangkah masuk ke dalam hutan. Kau ikuti di belakangku, injak jejak kakiku. Hati-hati terpeleset. Su Wei mengangguk seperti ayam mematuk beras. Mereka berjalan kira-kira 100 meter lebih. Udara sudah bau busuk luar biasa. Su Wei menutupi hidung dengan sapu tangan. Karena tidak melihat jalan, dia menabrak punggung Troy. Kenapa berhenti? Troy berdiri diam di depan. Itu monster rawa, air. Dia sudah memakan manusia. Su Wei berjinjit, pandangannya melewati bahu Troy, melihat pemandangan di kejauhan.